Aduh. Gini banget ya hari-hari. Kuliah gawe. Capek banget ngejalaninnya. Apa gua dapat sisi aja ya? Mau besok libur ya kan? Buat nemenin gua di sini. Iya siapa? Lah, lu dik. Iya dong. Baru pengen gua telepon suruh kemari malah udah ada di sini aja Iya, lu. namanya rumah kedua gua. Macam dulu. Weh. Sama siapa? Nih. Gua bawa Udah kan? pasukan. Let's go. Halo guys, kita dari podcast Kosan Indra. Jangan disingkat ya. Salam dulu ya Indra. Salam Terima kasih untuk rumahnya, untuk kosannya lebih terima kasih. Kenapa sih Indra nelpon gua? Biasa lah dik, lagi butuh temen ngobrol, mau besok libur ya kan. Emang mau apa sih yang diobrolin? Ya tentang kegiatan gua lah yang hari-hari cuma kuliah gawe hari-hari gitu mulu. Emang kenapa sih Indra kuliah gawe tuh? Capek banget ya Dinda? Iya, kelihatannya capek Capek. banget, Indra. Jadi gini, Tunggu dulu, makanannya mana nih? Ini nih lapar gua. Udah lapar. tenang aja, gua udah Oh. pesen Di mana tuh? di Vegi Suruh. Aduh. No kan? Pas Sama Indra. banget. Iya. Ya betul. Sama Indra. Masuk. Pesanannya nih bang, makanannya nih. Wih, Gua cakwe. Gua pesenin Udah cakwe gua bukain, udah Iya. pakein piring. Tahu aja lu sekarang Makan gua. menikmati. Ya, Biasa jangan ya, lupa. biasa ya. Biasaan cuman ya. Udah aman tenang ntar. Oh, jadi ini makanan kesukaan lu, Dik. Iyalah. Pantesan lu kalau di kelas nyender mulu kayak cakwe. Aduh, lucu banget sih kamu. Bentar. Ini cakwenya udah ada nih. Minumnya mana? Aduh. Haus. Tuh, Ya udah gua siapin juga. di mana tuh? Sama toko sebelah, Namanya? Nisa Suruh. Nisa suruh mantep, Nisa suruh. Nah, ini dia nih sesuatu. Udah ini silakan minumannya. Ya, ya. Ini kopi hitam buatan Mbak Nisa. Spesial Makasih buat ya, Mbak Mas Didi. Nisa. Spesial untuk Mas Didit. Aduh, Dikasih air makasih. putih juga biar sehat. Aduh, ini udah bisa Ini ya. Ini Ini polosan. utang lu enggak? Kagak kali ini. Wow. Apa? Kalau sana, Ya udah. kalau sana Apa? utang ya? Nah, itu mah udah biasa ya. Ini cicilannya berapa kali? Oke, Indra. Ya udahlah. Karena udah disuguhin makan nih. Udahlah, gua mendengarkan apa sih keluh kesah lu. Emang kenapa sih kuliah gawe? Gua lihat akhir-akhir ini lu kayak males kuliah karena kerja gitu. Kenapa sih? Iya di gua ngejalanin dia apa ya udah capek banget gitu. Baru gitu. Mau mulai gitu. Nggak tahu kenapa untuk semangatnya tuh di awal doang. Buat saya gitu. Baru awal kuliah dulu semangat gitu kan ke kampus ngerjain tugas semua Lancar gitu. lancar dah. Tapi semakin kesini kayak jenuh aja gitu ngejalanin semua. Ya sih, gua juga kalau kerja kan, apalagi kan kadang ke maghrib tuh ya, suka mulai kelas. Aduh, awal semester sih semangat ya, semangat. Bentar, sekali. semangat dari mana nih? Telat Waduh, mulu. Lu paling sering telak, Dik. tapi kan yang Dikenal karena telatnya gitu. Iya. dengar kata Telatnya. pepatah, Apa tuh? ilmu itu bisa dicari walaupun telat. Tidak ada kata Asik. telat untuk mencari ilmu itu dia. Cakep. Quotes of the day. Iya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Bilang dari aja Sidik. dulunya. Paling dikeluarin. Tapi enggak, apa sih yang bikin lo masih mau mencoba, masih mau semangat buat kuliah? Kenapa lo nggak kepikiran buat ya udah berhenti aja gitu? Karena gue lebih nggak mau mengulang penyesalan yang pernah gue alami sebelumnya. Ini penyesalan. Aduh, malah jadi begini. Sedih banget. Tapi kan masa Indra doang. Kalau kan lu juga kerja nih Jess sama si Dinda. Iya. Nah, kok awalnya ini lu kerja apa sih kalau lu buat Jessica? Kamu nanya. Kalau gue sih kerja di apa? Kantor. Ya, di kantor. Iya, di kantor. Ngurusin administrasi sih. Nah, itu kan pasti kan apalagi admin ya harus teliti banget.
teliti dalam pekerjaan, teliti dalam dokumen, pasti kan teliti dalam kuliah ini nih, dalam tugas nih gimana sih lo? Apa mengaturnya gitu? Ngatur waktunya, Iya, gitu mengatur ya. waktunya. Sebenarnya tuh sejujurnya nih, menurut gue tuh nggak bisa 50-50. Pasti tuh kayak ada yang kadang tuh 60-40, Nah, iya, kadang betul. 70-30 Iya. Itu betul banget, Nah, nggak gitu, bisa badan bener-bener bisa balance. Iya. seimbang gitu kan. Iya, betul itu. Tapi Gua gimana juga cara ngerasa. ngatur waktunya ya? Ya diatur aja gitu sebisanya, kayak kalau misalkan tugas bisa dikerjain nanti, kerjain nanti. Yang lebih penting dulu gitu loh, yang urgent Yang banget urgent dikerjain dulu. duluan Iya. gitu loh. Kan dosen-dosen kita juga kebanyakan tuh ngertiin gitu kan kalau kita tuh kelas karyawan dan kelas Benar malam. sih. Jadi Benar. ini diatur sebisanya deh. Yang pasti jangan sampai kayak keteter semuanya gitu loh. Tetap harus tanggung jawab. Gitu sih. Kalau lu Din, lu kerja apa sih? Gua belum tahu sampai sekarang. Gue kerjanya jualan. Jualan Tau apa gak sih tuh? jualan Jualan apa? apa itu? Jualan apa aja gue jual. Enggak, Kalau enggak, ada enggak. apa yang lo minta gua Iya, ada. gue ada. Enggak bercanda. Gue marketing, Marketing di mana? Ya sebuah apa? sebuah Iya, provider lah ya, Ah, oke. sebuah provider. Gue nggak sebutin. Pasti kan ya jadi marketing tuh harus melayani konsumen, customer. Itu kan nggak ada waktu lu buat belajar, kuliah atau tugas. Gimana cara lu mengatur buat itu? Kalau buat belajar ya gue pulang kerja gitu, pulang kerja malam gue ya begadang. Emang iya begadang sih nggak baik ya, cuman ya gimana lagi waktunya gitu. Gue kalau buat ngerjain tugas di malam hari sih bisanya, paling karena di jam kerja gue pelayanan ya, pelayanan gue nggak bisa megang handphone gitu. Gue harus, keadaan gue lagi nggak baik-baik aja nih, Iya. tapi gue harus senyum, gue harus ramah gitu, padahal gue pengen gitu. Cuman gue Topengnya tahan, tebel ya? iya tebel buat Topengnya muka gue, tebel. senyum gue lebar gitu. Coba Mas yang ini pertanyaan yang sama tolong dijawab lah. Jawab mas, kita sharing. Mukanya kok Kesian banget. Karena kita harus belajar dari masa lalu ya. Ya. Kenapa tuh Nyanyi masa lagi, lu? nyanyi Setuju. lagi. Masa lalu. Bi. Enggak Udah. apa? Pasti agak susah sih untuk mengatur antara kerja dan kuliah. Itu udah dari sananya lah. Karena lu kerja katanya harus 100%, kuliah harus 100%. Tapi kalau dua-duanya 100% pasti ketabrak tuh. Iya. Betul Nggak bisa. banget, Pak. Gak bisa. Jadi lu gimana caranya agar lu bisa bagi waktu dari kerja sama kuliah. Kita harus realistik ya. Kalau bahasa Inggrisnya Iya. we have to realistic. Oke? Oke, di sini. Bang, translate dong bang. Translate. Ya, yang nggak Kita tahu harus boleh realistis. translate ya. Langsung Iya. translate aja guys. Duit dari kuliah itu kan pasti dari kerjaan. Ya. Setuju sih. Ya, jadi kita harus sacrifice sesuatu, atau bahasa Indonesianya itu Pengorbanan. pengorbanan. Ya, kita harus mengorbankan 20% aja kuliah kita kayak gua. Jadi kalau misalkan ya kayak gua kan sacrifice-nya 20%, telat dikit ya apa-apa. Walaupun mau pulang sih telatnya. Lu nggak ada telat dikit nih. Banyak. Banyak ada. Yang penting masuk gitu. Sampai dikasih uang 20.000 tuh ya. Sama bener dosen. dia. Iya. Ini. Tapi dari semua kesimpulannya tuh sebenarnya adalah yang penting tuh tanggung jawab sama Iya. tugasnya masing-masing itu Iya. masih kayak di kerjaan tanggung jawab, di Kuliah. mana di kuliah tanggung jawab Tanggung juga. jawab, ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan gitu untuk yang Iya. kayak meninggalkan tanggung jawab. Dua-duanya ya. Tuh, dengerin. Karena Bukan kan lu doang. Maksudnya kita sama-sama punya Kita resiko semua. gitu loh. Iya. Menurut Mas Indra ini pendidikan tuh penting. Penting. Pendidikan. Kenapa? Biar jadi ayah yang baik untuk anak-anaknya gitu. Ya, itu salah satunya. Tapi kalau menurut saya itu langsung ke tujuan aja kali ya. Tujuan gua kuliah kenapa sih gitu. Kalau tujuan kuliah itu dulu Kenapa sih Indra? saya nggak tahu sebenarnya. Saya dulu kuliah tuh nggak ada niat kuliah mau jadi ini, mau jadi ini, nggak ada. Yang saya pikirin itu dulu gimana waktu saya di Bekasi 5 tahun ini nggak terbuang sia-sia. Oh, lo rantau ya? Oh, Iya. rantau. Rasanya di mana tuh? Rantau dari Lampung. Oh, jauh Wede. juga, lumayan. Dari Lampung ke Bekasi. Keras. Keras. Beda pulau, Bos. Nah, kalau lu, Yes, gimana? Pendidikan tuh penting nggak menurut lu, pendidikan atau pekerjaan? Walaupun sama aja kayak sebelumnya, tapi menurut lu kedua ini yang penting mana? Kayaknya itu dua hal yang nggak bisa dipisahin deh. Di pekerjaan lu butuh pendidikan gak sih? Iya, Iya. benar. Betul. Sekarang ya jujur-jujuran aja kayak sekarang lulusan SMK tuh susah nyarinya. Nah, ya, apalagi Pasti kan S1 orang tuh.
S1 aja udah S1 susah. Satu aja susah. Banyak yang apalagi nganggur SMP, ya. kan. Iya. Lebih banyak pakai Waduh, itu dipikir ya tolong. Itu dipikir Bisa tolong. pakai cara. tidak akan. Udah akan lo dikacau. Karena itu dua hal yang nggak bisa dipisahin gitu loh, kayak pekerjaan lo pasti butuh pendidikan ya. Iya. Iya. Dan di pendidikan ya kalau untuk orang-orang yang membiayai kuliahnya sendiri pasti kan butuh pekerjaan. Jadi itu bukan yang bisa dipilih gitu loh. Kayak Kalau lu, Dinda, kayaknya kan lu, wah iya, gila. Gacor banget ya kayaknya. Lu Iya. ada 3 lah. Lah ya, Ada 3 tuh. kesukaan lu, hobi lu. Walaupun kita juga punya hobi, tapi nggak selalu lah Iya, menurut gua. nggak. Ada hobi lu silat, ada kerja, ada pendidikan. Walaupun hobi termasuk pendidikan menurut gua. Iya, betul. Jadi pendidikan atau pekerjaan yang lebih penting menurut lu? penting dua-duanya menurut gua. Berarti Dua-duanya. 50-50 Tapi gitu ya. 50-50. Mbak Dinda biaya kuliah sendiri. Gua biaya kuliah sendiri ya kan? Kelihatan sih. Iya. Sangat Kerja sedih keras banget. pekerjaan. Iya, kerja keras. Keras. keras banget kayak Makanya ikut silat ya? Iya, itu dia. Jadi kalau gue lagi pusing ya udahlah gue nendang-nendangin apapun yang bisa gue tendang. Kegiatan itu bisa jadi pelampiasan juga. Iya. Betul banget. Nah, itu betul kalau banget. lagi kesel kayak Iya, Wajib kayak aja tendang aja udah. ya di hari libur gua kan, hari Minggu daripada gua rebahan, gua manfaatin waktu gua buat olahraga kayak gitu kan. Kayak gitu sih gua. tapi itu kalau kita kan perempuan ya Din ya. Pendidikan itu penting banget gak sih buat Banget. kita? Iya. Karena kan kita menjadi madrasah pertama Untuk bagi anak-anak anak-anak kita. Anjay. Betul gak sih? Betul gak sih guys? Betul Setuju. lah. Itu quotes of the day lagi. Karena yang pasti akan ketemu sama orang-orang di rumah, anak-anak gitu kan pasti kan ibunya, Ibu. lebih sering gitu. Makanya kenapa pendidikan itu penting banget. Terutama ya buat semua orang tapi Buat buat semua. perempuan Buat juga. perempuan penting sih. Walaupun ya kadang tuh ada kalimat-kalimat yang sering yang kayak ngomong ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga Nah, iya itu banyak banget. Waduh. Ya Yang nggak berpikir sih? begitu. menurut lo bener nggak kayak gitu? Kalau menurut saya sih enggak sih, enggak benar itu. Gak benar. Ya kan lo laki-laki nih, Iya. berdua nih, gimana sudut pandangnya ketika ada, Ada orang yang ngomong ngomong kayak gitu. iya, Untuk perempuan, apalagi kan menuju 2045, kita harus Indonesia Emas. Pendidikan itu penting. pendidikan itu penting. Pendidikan harus merata pastinya. Mantap. Ya, Mantap. mau perempuan, mau cewek, mau siapapun. Mau perempuan harus. mau cewek, Oh ya. Mau perempuan atau cewek harus. Mau perempuan atau laki-laki? Iya, Nanti menurut tolong gua editor penting, menurut Sidik Teguh. Iya. Menurut gua penting. Menurut gua penting. Semuanya harus pendidikan enggak. Nggak, aduh. Harus kayak lu ngapain sih lu silat gitu? Kan lu cewek enggak. Itu Wajib. semua wajib. Menurut gua ilmu itu wajib semuanya. Iya. betul. Enak. Itu Peggy Suro ada kontaknya Ada. Mau Bagi dong, bagi Bang. bagi. Lu mau buat ngutang. enak banget itu buat diutangin mah dia mah. Sertiting gua bocor bisa nggak? Enak. Itu udah. Jadi lu jangan aduh. Lu jangan capek ngerasa nih, sendiri lah kerja. gitu. Ya semuanya sama Ya. tapi Ternyata semua orang itu punya capeknya sendiri-sendiri. Betul. Betul. Jadi Ndra, ngomong-ngomong kan lo nih ngekos ya. Lo pernah nggak sih ngerasain kayak homesick gitu? Ada sih faktor-faktor yang bikin homesick gitu. Kayak terakhir ngerasain homesick itu pas Idul Adha kemarin, Kenapa tuh? pas malam takbir sama setelah sholat Id. Hmm. Itu malam takbir itu ngedengerin sholat takbir itu kerasa banget sampai hati gitu. Rasa Kayak to the ingin bone. orang-orang aku ingin rumah pulang gitu. gitu. Ya. Kalau di sini Kangen bisu lagi emak boleh. bapak gitu. Terus ditambah pas ngelihat orang-orang tuh pada bakar-bakar sate sama keluarganya, temen-temennya. Sedangkan saya di sini sendirian gitu. Iya. Ngapain kan di kosan sendirian tidur. Lebaran macam apa ini kan? Nggak ada vibes-nya gitu ya. Tapi biasa pulang ke kampung. Paling kalau pulang tuh Lebaran Idul Fitri doang sih. Itu harus pulang sih karena kan Wajib ya. apa ya, minta maaf sama orang tua. Tahun ini pulang berarti waktu itu. Pulang, harus pulang. Gimana pun caranya kalau Idul Fitri harus pulang. Lebih enak di kampung atau di sini? Enak. Ada plus minusnya nggak sih? Plus minus sudah pasti sih. Wah. Kalau di kampung itu lebih ke nyaman aja sih. Nyaman, tapi kan kita nggak boleh ya terjebak di zona nyaman gitu. Nah, betul tuh. Betul. Zona nyaman. Saya kesindir. Tapi salut juga sih, Ndra kayak berani ngambil keputusan buat jauh dari orang tua, buat ngejar pendidikan Oh, keren sama banget. mandiri. Karena saya dulu pernah lulus
sekolah tuh nggak ngapa-ngapain dalam setahun. Heeh. Bener-bener setahun tuh waktunya sayang banget gak sih setelah sadar itu loh. Iya. Kayak aja gitu. Makanya ya saya di sini kerja kuliah buat nggak mau keulang lagi lah rasa penyesalan itu gitu. Tapi nggak semua orang punya sudut pandang kayak dia nggak sih? Kayak Iya. yang YOLO gitu loh hidupnya. Kayak you only live once. Yo. Ya. Once. Jadi harusnya gitu. Ya bahasa Indonesia hidup Anda cuma sekali. Iya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Berarti Ya. teman-teman boleh dicontoh hidupnya Indra yang sangat penuh motivasi ini. Keren sih anak rantau satu ini. Udah bosan gak sih dengerin Indra ngeluh mulu? Ya bosan, mau tidur. Iya, ngantuk. Bener banget ini ngantuk kita Mending ya. daripada kita ngantuk nih, Hmm. kita mau jawabin pertanyaan dari subscribernya podcast Kosan Indra. Siapa? Boleh dong? Toko sebelah. Mana toko sebelah? Lanjut Kak, pertanyaannya Kak. Bisa suruh. Tolong dijawab satu persatu ya buat kalian. Iya, siap. Oke. Dari aku. Ya. Oke. Menurut kalian targetnya dalam waktu dekat apa nih? Target pertama karena kita kuliah, pasti pengen apa? Cepet lulus. Betul ya. 2027 pertengahan tahun didoakan supaya nggak ngulang, Iya. nggak berhenti tengah jalan. Amin. Itu sih targetnya Amin. lulus. Amin. Amin. Terus penghasilan bertambah. Amin. Amin. Terus udah sih targetnya itu doang. Bukan itu doang sebenarnya banyak, cuman dalam waktu dekat pasti itu. Yang gitu. Kalau menurut Bang Peggy, Hmm? Bang Sidik, Lagi sana, lagi Yang ngurus Peggy itu, yang- lagi suruh. Iya, lagi Lagi disuruh suruh main suruh lain. ya. Lagi disuruh main lain. Lagi dicapai dia. Bukannya Bang pasrah. Sidik, Bang Sidik. Target bang, Target. target bang. Dibilang target saya ingin berubah lah, berubah. Itu sih, itu yang penting berubah dulu. Garis besarnya Iya, garis ingin besar berubah. berubah. Sidik Dan- ingin berubah. Seperti tadi bilang cepat lulus, agar punya nama Amin. belakang untuk orang tua. Biar Yang- nanti kalau calon mertua lihat apa gelarnya? itu nanti. Undangannya, beh, Ya. Apa gelarnya? beh. Tapi targetnya yaitu S2, bisa S2 lagi. Amin. Juga pengen ya. Ya. Itu nilai plus lagi ya. Ya, nilai plus. Udah itu. Mas Indra. selanjutnya ada Bang Indra. Kalau untuk saya goals terdekat ini ya ingin kembali ke kampung halaman lah dengan menyelesaikan misi saya di sini. Ini. Selesai dalam pekerjaan kan ibaratnya kontrak 5 tahun gitu kan. Itu selesai terus diperpanjang, terus kuliah beres, balik ke kampung halaman itu udah membawa gelar gitu ya, komunikasi gitu. Dan ingin merubah diri lah ibaratnya kan untuk penyampaian saya penyampaian pendapat itu susah gitu bagi saya, komunikasi sulit menurut saya, pengen merubah itu aja sih. Nanti bikin ini dong poster Mama Papa Indra kuliah di BSI. Mantap. Mantap. BSI. Lanjut. Kalau gue pribadi ya, target terdekat ini ya, sebenarnya ini kita mahasiswa ya, mahasiswi kan kuliah nih. Target gue sih gue kuliah lancar ya kan, sama lancarnya tuh pakai apa, beasiswa gue juga lancar gitu. Amin. Gue Mbak Indra pakai beasiswa. iya Wah, Lagi ngejar atau iya udah pakai. Oh, Terus udah juga pakai. pengen lancar, jangan sampai Berarti keputus pakai gitu loh beasiswa beasiswa. prestasi. Iya, beasiswa prestasi dari Silat ya? yang silat itu gua. Itu berarti keren ya, udah kuliah Iya. juga, kerja juga pakai beasiswa. Iya, dari situ gua kayak kalau gua putus silat, beasiswa putus. Jadi target gua tuh Tiga-tiganya lancar. itu semua harus lancar gitu. Biar cepet lulus lah gitu, gua nggak mau lama-lama kuliah karena udah pusing banget gitu. Tolong mas-mas yang mau langsung call aja. Tadi dulu mas, jangan mas, saya masih muda mas. Selesai mas. Saya Sabar belum dulu, selesai, sabar Mas. ya. Sabar dulu. Sabar, tahan. Paling itu aja sih target terdekat gua. Lanjut. Toko sebelah, pertanyaan kedua. Baik, lanjut. Ada pertanyaan kedua. Menurut kalian tantangan terberat yang dialami kalian, terus gimana sih cara ngatasinya? Dari siapa lagi nih? Dari kamu mau nggak? boleh dari Mbak Boleh Dari nggak? Mbak Dinda, Dari dari Kak Dinda. Dinda. Tantangan terberat kayak apa tuh? yang pernah dialami. Yang pernah dialami selama masa kuliah sambil kerja ini?
banyak banget tantangan berat ya. Sampai nggak bisa disebutin. Iya, Aduh. bener-bener emang berat. Yang paling seberat berat dah, itu. yang paling berat. Apa Yang tuh? paling berat ya. Ya kalau lagi banyak tugas gitu, banyak tugas kayak gini nih, bener-bener berat banget gitu. Berat dalam membagi waktunya gitu. Iya, itu membagi waktunya berat banget kerja sama ini. Tapi ya udah dijalanin aja gitu. Paling gitu sih. Hidup itu berjalan, kalau capek naik. Kayak disuruh aja. Lanjut. Lanjut. Mas Indra. Kalau apa tadi? Tantangan Tantangan terberat. terberat. apa sih? Tantangan terberat yang pernah dialamin dulu tuh ada tuh pas UAS. Semester 1. Iya, semester 1. Itu kan kalau di tempat kerja saya kan hari Jumat pulang jam 5 lebih sore karena dipotong waktu Jumatan. Iya. Sedangkan kelas itu setengah 6. Ada Iya iklan. kan? Kelas setengah 6. Jadi untuk jalan ke sini aja 20 menit. Jadi UAS itu ngepur waktu 30 menit. Sedangkan waktu hanya 1 jam kan. Itu wah. Jadi ngerjain tuh banyak yang ngasalnya lah ibaratnya, yang penting kelar gitu aja lah. Itu sih. Penting down Iya. gitu ya. Padahal di situ ya. Ya kenapa pindah? Kenapa pindah? Tapi Terus? kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kita udah semester 2 ini nggak ada UAS yang kayak gitu nggak sih? Iya, kalau akhir-akhir ini kan beda gitu. Nggak Puasnya kayak nggak yang di semester- Nggak yang di kelas, kelas. yang bener-bener ada dosennya. Mantap. Lanjut Mas. Lanjut Mas Sidik. Saya karena nggak ada tantangan galah. Easy banget ya, easy. Lu selama ini easy. Ya, like-nya. Ya, Hidupnya. hidup itu sudah dipilih lah difficulty-nya gitu. Kita terlalu hard di sini. Hard. Sama mungkin tantangan kita ya itulah karyawan apa? Kelas malam itu kan kelas bekerja ya. Kue, Iya, betul. kue. Kelas karyawan. Kuliah Apalagi? gawe, kuliah gawe. Apalagi kan kerja kita kan ada lemburnya, ada ininya pasti kan. Gitu. Itu sih tantangannya bagi waktu buat kuliah. Kadang ya kita harus masuk kan untuk dapat nilai tapi kita nggak bisa masuk untuk kerja. Apa? Gara-gara kerja. Karena kan lagi-lagi saya bilang tadi kalau harus realistis. Betul. Itu kerjaan tantangannya. Karena dari kerja duit kuliah gitu. Nah, itu bener Nah, banget. sama- Nice. Kalau menurut saya mungkin ada beberapa di kelas yang berbeda umurnya jadi kita kadang berantem karena miskomunikasi itu aja sih. Jadi harus ya itu tantangannya sih. Jadi Beda pemikiran. banyak beda pemikiran bukannya itu tapi miskomunikasi aja. Banyak sih ya hal-hal kayak gitu. Itu yang harus dijelasin kan maksudnya tantangannya itu aja sih. Paling cuma 2 itu pekerjaan sama miskomunikasi aja sama teman-teman. Kalau Mbak Jessica Kalau aku sih udah pasti gak sih tantangan semua yang kuliah sambil kerja itu bagi waktunya itu udah pasti Iya. susah banget. Terus karena masih di ngomong miskomunikasi itu bener juga. Kayak aku kan kayaknya paling muda di kelas dan menghadapi teman-teman yang Dewasa. dewasa Lebih dewasa, dan iya. kayak udah lebih banyak pengalamannya, terus pikiran tuh udah pasti beda semua nggak sih? Iya. Itu yang bukan menyamakan, kayak berusaha menyandingi pikiran teman-teman Iya. semua tuh agak sulit gitu. Kayak menyatukan lah gitu. Iya, ibaratnya. mau menyatukan itu sulit. Tapi Iya. kan kayak kalau sama-sama dominan kan nggak bisa gitu. Kayak lo maunya begini, gue maunya begini, berantem kan. Iya. Itu belajar ngalahnya, belajar yang kayak ya udah deh ikut keputusan terbaiknya aja gitu. Tapi seneng sih kayak ngeluas banyak koneksinya gitu, semakin luas relasinya. Iya, benar. Walaupun ya begitulah Iya, banyak tantangannya. tapi Cekcok. itu semua jadi pelajaran. Ya berarti Itu bukan tantangan yang berat juga kan? Masih easy Iya, lah. Ya masih Tantangan. bisa gitu. Belum. Kecil, itu Masih masih yang semester kecil. 2. Ini Oke. cuman itu menghalangi waktu aja. Oh. Yang waktunya harus kerja kok harus menjelaskan. Iya. Ya itu dia. Udah. Pip. Ya itu aja ya. Harus menjelaskan. Ya. Lanjut ya sih. Baik, ada pertanyaan ketiga. Pesannya apa nih kira-kira buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja? Terus subscribernya banyak nanya ya. Iya, nggak kelar-kelar bener. Aduh. Udah, Ini apa? terakhir kan nih? Terakhir kan. Oh, ya, oke, ya. oke. Dari siapa? Masih enggak? Dari saya ini. Apa tadi pertanyaannya? Pesan. Pesannya apa nih kira-kira buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja? Pesan buat teman-teman itu. Kalau kalian di antara persimpangan apa sih? Ya, perempatan. Perempatan. Nah, iya. Di antara pilihan. Di antara pilihan Ya, Ingin. ada persingan gitu. Iya gitu dah pokoknya. melanjutkan pendidikan atau bersenang-senang gitu, pilihlah pendidikan aja dulu gitu. Karena
kalau kalian pilih senang-senang itu pasti akan bikin penyesalan di ke depannya. Itu aja sih. Mas, Pesan saya mungkin menyesalan sih, jangan sampai nyesal. Maksudnya kayak Mas Indra bilang tadi, maunya senang-senang dulu. Mungkin kalau untuk kerja kuliah ya pesannya jangan terlalu capek untuk kuliah sih. Jangan langsung sepertinya saya tidak cocok di kuliah ini, tapi udah daftar. Sayang sekali, sayang. Itu sih maksudnya kayak apa ya, hadapi aja sih tantangannya. Mungkin itu ya suatu saat akan jadi pelajaran. Nah, semuanya ada pelajaran, kita yang milih actionnya berat. Jadi pesan saya adalah sabar, tenangi diri dulu, akan ada jalannya suatu saat. amin. Aku boleh jawab? Ya, boleh. Kalau pesan aku sih, setiap pilihan punya resikonya dan Ya. life is choice gitu Ya. kan. Iya. Itu quotes semua orang ngomongnya gitu. Life is Dan choice. setiap keputusan tuh punya resikonya. Kayak nggak bisa jadi pilihan antara pendidikan sama pekerjaan. Balik Ya. lagi kayak Kalau tadi bisa pembahasan. dijalin dua-duanya kenapa enggak? Ya. Cuman kan tiap tantangannya pasti kita semua punya caranya masing-masing lah buat ngelesain gitu. Jangan sampai udah memilih satu hal, udah tahu resikonya apa, terus berhenti di tengah jalan. Ya. Sayang aja sih yang udah dilakuin. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Ya. Asik. Asik. Malah jadi cover ya. Gitu. Mbak Dinda, Lanjut ya, apa tadi pesannya ya? ya pesannya. Pesannya buat kalian yang masih muda ya, sama sih yang kayak diantara pilihan itu kuliah sambil pilih kuliah, pendidikan atau kerja ya. Ya kalian pilih dua-duanya aja, kalau bisa dua kenapa harus pilih salah satu gitu. Jalanin aja udah, pokoknya jalanin aja dah gitu. Jadi kesimpulannya karyawan juga bisa kuliah dong pasti. Iya, Bisa. bisa. Nah, kalau mau kuliah, Besi Besi aja. aja. terima kasih nih Mas Indra buat cakwenya tinggal satu nih Mas. Siapa nih? Masih di Kebiasaan kalau udah tinggal Kebiasaan. satu disisain. warga Indonesia. Tidak. Udah bungkus aja di sini. Nah, Mas Indra makasih banget suguhannya. Makasih Udah banget ya, boleh Mas. main. Apa nih sebenarnya cuma ada ini doang. Oh, nggak apa-apa, pengennya sih jadi sebenarnya gimana Indra? banyak. Dulu udah tenang kan, gak usah capek-capek lah, kita juga merasakan ya. Yang Siap penting, punya pusingnya Iya. masing-masing. Betul. yang penting cara mengatur waktu aja. Kita ada di sini asik. Asik. Kalau lu misalnya telepon ke Dik datang nanti Oke, Bang. Dinda aja yang datang. Saya terlalu malas. Iya. Udah cukup sini terakhir. Ya, udah jam 1 nih. Wah, Iya, malam Jam banget. satu. Apa aja nih? Jam 1 nanti kita ngomong yang lain. Dah. Udah, kayaknya kita harus. Oh, sorry banget Indra. Udah disuruh pulang sama yang punya bukunya. Udah disuruh pulang. Tamu kamu ini. Oke. Nah, tadi Jackie suruh nomor berapa? Butuh nih. Butuh ya? Ada. Mau ngutang. Ada. Thank you, Indra. Enggak. Jangan lupa tagihan. Waduh. Ya elah, nagih mulu. Bang, antar gua Bang ya. Ayo Bang. Gas, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok podcast Kosa Indra kelas 442 channel 5 mempersembahkan tugas podcast kami yang berjudul Kuliah Gawe. Tugas ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas dari Dr. Fitriansyah selaku dosen pemangku public speaking. Perkenalkan, saya Jessica Febriani sebagai produser dengan NIM 4423106. Perkenalkan, saya Dinda Sabila Nuriska sebagai script editor dengan NIM 4423205. Perkenalkan, nama saya Indra Ahmad Rizky sebagai scriptwriter. NIM saya 4423133. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa dengan 4423872 dengan editor. Perkenalkan, nama saya Cidi Isu di NIM 4423210 dan saya di sini sebagai sutradara. Dan saya yang terakhir, perkenalkan nama saya Peggy Mafiro dengan NIM 4431943. Saya di sini sebagai kameramen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ayo semuanya sini. Ih dikacangin. Sini Nisa. Say hi Mas Sidik. Halo. Din, Mas Peggy. Kita lagi mengerjakan tugas public speaking. Kaki gimana nih? Oh, ini tinggian nih.
video kan video. Wih, gila Inception. Masuk video sampai video. Wede. Hai Din, lagi nulis apa tuh? Nulis. Ini siapa sih? Apalagi nulis. Lampu.